Bismillahirrahmanirrahim. Aduh lewat. Apa aja lah ya? Keterangan Ustaz. Kok di alam. Ini double tuh Ustaz. Dua dalam. Biasanya kalau sudah ada yang nomor 1, ngapain nomor 2, Pak? Ya Bu Desi ya. Insyaallah. Maka yasha yakun malam yasa lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak pernah dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Maka selalulah berbaik sangka kepada Allah. Ana inda zani abdi bi, kata Allah, aku pada sangka sisi hamba aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana ilaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sadaqah Rasulullah. Salam kehormatan yang sama-sama kita hormati para sesepuh kita, orang tua kita bersama, para alim dengan ulama, para cerdik dengan pandai, para pengurus beserta jajaran, bapak dan ibu, para pemuda dan pemudi, seluruh jamaah yang berhadir pada malam hari ini, hamba Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kenapa disebutkan demikian? Al-Imam Sari Sakti menyebutkan, yang saya kutip dalam kitab Madrajus Syumud Sarah daripada kitab Barzanji halaman 14. Apa kata Imam Sari Sakti? Man qasada mawdi'an bi qara'i fihi li maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad a'ti raudatul jannah. Siapa yang menyengaja hadir duduk untuk mendengarkan sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah hadir di surganya Allah. Amin ya rabbal. Al-Imam Syafi'i juga beliau pernah menyampaikan, man jami'a li maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya lahum ta'aman wa ala ihsanan ba'sahullahu yawmal qiyamah ma'as solihin wa suhada wa bikuni fil jannatin na'im. Siapa yang berkumpul-kumpul bersama-sama dalam rangka membesarkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwanan dengan cara persaudaraan, wahaya lahum ta'aman, dan mereka hidupkan dengan membawa makanan. Ada buku ibu? Banyak ya. Nah, maksud Amun menyampaikan, jangan kita nanti mudah diprovokator, Bu. Ada orang yang baru mengenal Islam, 3 bulan belajar Islam, kita yang memperingati maulid dikejanya bid'ah, Pak.
Apalagi kalau dia membobok kue, bukan tidak ada dalilnya, ada. Jadi kata Imam Syafi'i, wahayya lahum ta'aman, mereka hidupkan dengan membawa makanan, wa ala ihsanan, dan atas berbuat baik lainnya. Ba'sahullahu yaumal qiyamah, Allah bangkit nanti di hari kiamat, ma'as solihin wa suhada, bersama orang soleh dan para suhada. Wa bikuni fil jannatin na'im, Allah tempatkan mereka dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hamba Allah yang dimuliakan Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hamba Allah yang dimuliakan Allah, sebelum saya ingin menyampaikan niat dan hajat kita pada malam hari ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka izinkan sedikit memperkenalkan anak-anak kita tadi, Pak. Saya tamat pondok pesantren tahun 1999. Kemudian tamat dari pondok, saya langsung terjun ke lapangan, istilahnya DRS, Pak. Tahu DRS, Pak? Bukan dokter handus, tapi dari surau ke surau. Ada banyak keluhan dari jamaah, Ongku, ya, kami ingin juga anak kami sekolah mondok. Tapi kalau di Pekanbaru ini kalau tidak ada uang sekian, jangan harap anak bisa sekolah mondok. Maka semenjak hari itu saya berazam, saya pasang niat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan hamba kesempatan ya Allah untuk mendirikan satu buah pondok pesantren dengan niat ingin membantu orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mencari ilmu agama, tapi belum diberikan kesempatan untuk dana-dananya. Artinya saya berdoa ketika itu ingin mendirikan pondok pesantren khusus untuk anak yatim dan duafa. Alhamdulillah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekarang masih dalam tahap pembangunan. Tahun ini kami sudah mulai belajar di pondok beralamat di Jalan Karya Ujung, Jalan Ikhlas Ujung. Nama pondoknya itu tadi, Pak, Pondok Pesantren Safwatul Hufaz. Jadi kalau ada anak bapak ibu atau warga kita, jamaah kita, anak yatim atau beliau keluarga yang tidak mampu ingin sekolah mondok, silakan hubungi saya nanti. Atau kalau tidak, langsung sama Ibu Desi. Ya, kenapa Ibu Desi, Pak? Karena beliau adalah salah satu ibu asuh yang mengasuh anak-anak di pondok. Beliau adalah salah satu ibu asuh. Waktu kemarin, waktu mulai belajar, Pak Tengku, apa kebutuhan anak-anak lagi? Baju anak-anak alun-alun ibu, alun-alun kan? Siap. Nah, alhamdulillah, beliau diberikan kemudahan oleh Allah. Beliau berikan pakaian seragam untuk anak-anak semua, Pak. Alhamdulillah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan itu sebagai wasilah bagi beliau untuk mencapai cita-cita dan keinginan beliau, insyaallah. Amin. Jadi pondok pesantren ini semuanya difasilitasi gratis tanpa dipungut biaya sepersen pun. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini itu izin kita dari Kemenak insyaallah dah keluar insyaallah. Ini satu keistimewaan yang luar biasa. Biasanya dulu kalau pondok pesantren Pak paling cepat 6 bulan baru dapat izinnya. Tapi kemarin beliau langsung Kemenak datang ke pondok,
melihat langsung. Alhamdulillah responnya sangat baik insyaallah. Kemudian Bapak Ibu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tahap ini berapa orang santrinya Ustaz? Santrinya baru 17 orang. Kenapa 17 orang Ustaz? Sekarang bangunan itu yang selesai baru lantai 1, rencana lantai 3. Yang siap baru 3 ruangan, 1 ruangan untuk ruangan guru dan kantor, 1 ruangan untuk asrama, dan 1 ruangan untuk lokal sekaligus musalahnya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami lanjutkan lantai 2. Alhamdulillah udah hampir selesai pula itu plaster lantai 2. Ada 3 lokal lagi di atas. Insyaallah Desember sudah mulai lagi itu menerima murid baru. Tapi maaf, tahun ini mungkin kami masih menerima laki-laki, belum lagi perempuan Ibu. Nah, kenapa tidak ada perempuan Ustaz? Karena tidak mungkin kami menggabungkan antara laki-laki dengan perempuan, sebab bangunannya baru 1. Mohon doa dari Bapak Ibu, mudah-mudahan tahun yang akan datang kami bisa wujudkan juga keinginan dari ibu-ibu yang ada anak perempuan, yang anak yatim atau keluarga tidak mampu, berikan kami kesempatan untuk bisa mendidik mereka di pondok. Adapun agenda anak-anak kita di pondok, beliau siang dan malam memegang Al-Quran. Ya, pelajaran unggulnya adalah tahfiz, tapi beliau tetap kami ajarkan belajar kitab kuning, beliau belajar kitab-kitab gundul. Insyaallah di samping beliau anak-anak kita ini hafal Quran, beliau juga faqih masalah hukum, tahu masalah agama. Jadi kalau anak-anak kita di TPQ menghafal Al-Quran dari A sampai Z itu biasa Pak. Tapi anak-anak kami di pondok menghafal Al-Quran dari Z sampai A. Artinya Pak, mau dibolak-balik bagaimanapun silakan tanyakan. Surat sekian silakan, insya Allah bila bisa. Jadi mudah-mudahan sekali lagi doakan kami agar kami bisa mewujudkan keinginan Bapak Ibu jamaah, agar kita bisa mampu membantu anak yatim dan keluarga yang tidak mampu insyaallah. Bapak Ibu Bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sesuai dengan keinginan kita memperingati Maulid Nabi. Mohon maaf sebelumnya, kita baca hikmahnya saja atau kisah Maulid Pak. Ya. Bu, kita baca kisah Maulid kelahiran Nabi atau sekedar hikmahnya saja? Yakin Ibu? Jam di tangan Ambo menunjukkan jam 9 kurang seperempat. Sanggup Bu? Ini talo. Di Ambon talo dulu. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu Allah yang dimuliakan Allah. Sebagai peringatan bagi diri kita, andaikan ada orang berkata tidak ada dalilnya tentang memperingati Maulid, Surat Al-Hajj ayat 32 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan tanda-tanda kebesaran Allah, dialah orang yang setakwa-takwa hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik secara syariatnya maupun hakikatnya, baik zahirnya maupun batinnya, beliau adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ada mereka yang mengatakan tidak perlu kita memperingati Maulid karena Muhammad itu sama dengan kita. Ada pernah dengar betul tu Pak? Ada.
Beliau mengatakan tidak ada gunanya kita memperingati Maulid karena Nabi tidak pernah menganjurkan. Nah, untuk dapat kita ketahui, memang Nabi tidak pernah menganjurkan. Memang tidak pernah. Kenapa? Karena Nabi tidak sombong model awak. Ya, karena Nabi tidak sombong model awak. Tapi Allah yang mengajarkan. Wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan tanda-tanda kebesaran Allah, dialah orang yang setakwa-takwa hati. Ada Nabi memperingati hari lahirnya, ada. Cuma tak nyesabuian, Pak. Contohnya saja, ketika beliau berpuasa di hari Senin, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari ini ya Rasulullah? Apa jawabnya? Hari ini adalah hari kelahiranku, kata Rasulullah. Berarti tiap minggu Nabi peringati lahirnya, Pak. Awak ada sekali setahunnya. Ya. Mereka yang mengatakan Nabi Muhammad sama dengan kita, kok keliru orangnya, Pak. Kalau ada mengatakan Nabi Muhammad sama dengan awak, itu keliru, Pak. Kelirunya di mana? Coba kita dengarkan. Dalam kitab Qisasul Anbiya dijelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Benarkah Nabi Muhammad itu sama dengan kita? Iya, semuanya jawab, Pak. Bu, benarkah sama Nabi Muhammad dengan kita, Bu? Tidak. Tanda indahnya. Coba izinkan aku bacakan dalam bentuk satu buah syair. Lam yakhtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslafi mada'i zaman minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan bijismihi hasani wa qalbuhu lam yanam wal ainu kad nasat wa la yuraziluhu fi samsi zulfatani qad fahukat alata qauman idza jalasu indal wiladati sibyazan bimuhtatani qad fahukat alata qauman idza jalasu indal wiladati sibyazan bimuhtatani hazihil khasa'isu fahfas hatakun aminan min sarin nari wa surakin wa min mihanin. Ada yang hafal, Pak? Ada yang hafal, Bu? Dalam kitab yang pelajari, siapa yang membaca khususiat Nabi, awak barangkit di rumah dibacaan itu, insya Allah takkan pernah rumahnya dimasuki oleh pencuri. Yang kedua, andai kata terjadi kebakaran, insya Allah tidak talok dia bakar rumah awak, Pak. Ya. Tapi tidak boleh menuji dia, Pak. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Dia diopai tinggalkan rumah, kata Ustaz dibaca di kona talok api membakar, katanya. Bacaannya kemudian dia siramnya rumahnya bensin, Pak. Kemudian bakar, insya Allah habis. Nah, kita yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sama dengan kita keliru, Bapak. Kelirunya bagaimana? Lam yakhtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang tidak pernah bermimpi seumur hidup. Sama Nabi jawab, awak tiap lalu mimpi saja, Pak. Nabi tidak pernah mimpi seumur hidupnya. Wa ma tasa'aba aslafi mada'iz zaman. Nabi satu-satunya manusia yang tidak pernah kuok sepanjang zaman, Pak. Lai tahu kuok, Bu? Apa awak, Ustaz? Ya, pas. Kuok berkinang bayan. Kalau kau kuok piaman, Pak. Ya.
satu-satunya manusia yang tak pernah kuok sepanjang zaman, Pak. Awak jangan kan sepanjang zaman nih, semenjak dalam masjid kok berapa kali seorang kuok tadi. Ya, Pak. Yang ketiga, minhud dawabu falam tahrub, binatang tidak pernah lari apabila melihat Nabi Muhammad. Berapapun buasnya binatang buas ketika berhadapan dengan Nabi, jinak, Pak. Begitu hebatnya beliau. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihi hasani, tubuh Nabi Muhammad yang elok tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Nabi badannya tidak pernah digoi langau debu. Ya, mohon maaf, sama Nabi juga awak. Awak lah mandi 3 kali sehari pakai parfum biang, parfum mana dipakai. Jangan kan langau ketek, langau hijau hingga aja baru ya, Pak. Jadi jangan kata sama awak dengan Nabi. Nabi tubuhnya tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu kad na'asat. Hatinya tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam. Di walaupun nabinya lambat di orang lalu, Pak, matanya miciang tapi hatinya jago. Kalau tiba dia apa? Kalau tak piciang mata, Pak, jo hati-hati lalu dia piciang. Nabi bukan demikian orang. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu kan asan wa la yurazilu fi samsi zulfatani. Tidak pernah dilihat orang akan bayang-bayang Nabi Muhammad meskipun teriknya matahari. Nabi tidak pernah nampak bayang-bayangnya, Pak. Itu hebatnya. Kenapa? Karena cara syariatnya kemana beliau pergi selalu diikuti oleh awan. Bi khalfihi ka'amma min ru'yatun sabatat, belakang dan hadapan Nabi penglihatannya sama. Walaupun Nabi tidak manca lihat ke belakang, Pak, tapi yang di belakang itu nampak dia. Hebatnya beliau. Wala yura asru bauli minhu fi 'alani. Tidak pernah dilihat orang akan bekas buang air kecil Nabi. Nabi kalau buang air ketek tidak berbekas sedikit pun. Kalau awak jangan dibaca oleh. Kau nak rajin lah pengurus pembersihan WC itu, Pak, nak tolong masuk WC itu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau buang air kecil tidak berbekas sedikit pun, tidak berbekas. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar pernah takijauh malam, Pak. Ketika beliau berada di rumah baginda Rasulullah, rupanya malam itu beliau kesedang tercakir, Pak. Nyari air nama sobok, nampak kaleng belakang pintu je, berisi air, langsung hanya minum. Pagi ketika Nabi mencari kaleng itu kan dibuang rencana, rupanya lah kosong. Ditanya, siapa yang buang air di kaleng belakang itu malam? Kata Abu Bakar, tidak dibuang ya Rasulullah. Lalu saya minum ya Rasulullah. Anak kecil Nabi, wahai Abu Bakar, itu air dalam kaleng itu kejamban nambah malam tuh. Saking tidak berbekasnya, coba bayangkan, Pak. Lalu kata Abu Bakar, bagaimana lagi ya Muhammad? Tuh bahala tak minum tuh aja lah. Tapi wahai Abu Bakar, ketahuilah, mulai hari ini kamu takkan pernah menderita yang namanya sakit perut, kata Rasulullah. Maaf, ini hanya khususiat Nabi Muhammad. Jangan dijubo-jubo lah. Beko dapelo beko hadis sekali dinyoba. Al ulama warisatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Tibo sakit pauri diminta ke jamban ustaz. Jadi buah-buah, Pak. Ini hanya khususiat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya, saking tidak berbekasnya. Katfahukan alata kauman idza jalasu, dua bidang bahu Nabi tetap tampak lebih tinggi
sekalipun sama duduk dengan manusia banyak. Walaupun ribuan banyaknya orang sama duduknya Nabi Pak, tapi Nabi kelihatan duduk tampak lebih tinggi. Kok tidak bisa dibuat? Kemudian indal wiladati simyazan bimuhtatani, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, beliau sudah dikhitan dan sudah tumbuh gigi. Ada orang lain gini anaknya lalu sudah dikhitan dan suam. Ada yang anak kini lahir tumbuh giginya keseluruhan. Begitu Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, masih samakah beliau dengan kita? Nah, jadi kalau ada bisa mengecian, Nabi Muhammad sama Jawa, kecian dari orang tu Pak, lebih kacau lalu yongnya. Ya. Ibu dan bapak, hamba Allah yang dimuliakan Allah. Lalu ketika memperingati Maulid Nabi, ada 2 hari yang kita kenal. Yang pertama Maulid, yang kedua Maulud. Sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Kalau Maulidin itu yang diperingati pas hari lahirnya. Maulidin, hari dianakkan atau hari dilahirkan. Jadi kalau Mauludin, Maulud memperingati orang yang dilahirkan. Jadi kalau kami Pariaman Pak, peringatan Maulidku ada 3 macamnya. Pertama Maulid, yang kedua Maulud, yang ketiga Maluid Pak. Maulid apa tuh? Ada cara makan-makannya deh Pak. Sekarang ada cara makannya. Nah. Jadi ketiga-tiganya kita pakai. Maulid memperingati hari lahirnya, Maulud memperingati orang yang dilahirkan. Kapanpun boleh. Jadi tidak mesti di tanggal 12 Rabiul. Di kalau 12 Rabiul Awal hari lahirnya. Lain daripada 12 Rabiul Awal memperingati orang yang dilahirkan, namanya Maulud. Nah. Lalu ibu bapak Allah yang dimuliakan Allah. Mari kita coba lihat siapakah Nabi Muhammad itu. Kalau kami ngaji di pondok Pak, mungkin barangkali kalau ada anak-anak kita yang pernah belajar pondok, ada nama kitabnya Nurul Yakin. Itu kitab yang khusus membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian dalam kitab Berzanji pernah kita baca, Alhamdulillahillazi sarafal anama bisahibil maqamil a'la. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan seorang hamba, seorang manusia. Alhamdulillahillazi sarafal anama bisahibil maqamil a'la, dan menempatkan hamba itu di tempat yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW, mulai dari bangsa keturunan beliau adalah Nabi yang mulia Pak. Mulianya bagaimana? Nah, pertama kita baca silsilah keturunan. Betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW. Silsilah keturunan beliau tercatat dalam sejarah. Ya. Siapa Nabi Muhammad itu? Putra dari Abdullah. Siapakah Abdullah itu? Litawawan, ayahnya Nabi. Akhirnya ditanya jelek kasih timbonya bagi. Ya. Kalau kami di pondok Pak, tentang silsilah keturunan Nabi itu memang wajib hafal di kepala dulu. Betapa mulianya Nabi Muhammad, silsilah keturunan beliau tercatat dalam sejarah. Siapa Nabi Muhammad itu? Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hasim, Hasim anak Abdul Manaf, Abdul Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, Kilab anak Marrah, Marrah anak Ka'ab, Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay anak Walid, Walid anak Pirin, Pirin anak Malik, Malik anak Nadar, Nadar anak Kinanah,
Kinanah anak Huzaimah, Huzaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas, Ilyas anak Mudar, Mudar anak Nazar, Nazar anak Mu'ad, Mu'ad anak Adnan, Adnan cucu Nabi Ismail, Ismail anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Sia yang apa tadi sebanyak itu? Itu kalau tentang kemuliaan silsilah keturunan Nabi. Masih adakah mereka yang mengatakan Nabi Muhammad sama dengan kita? Dari silsilah keturunan jauh tinggal apa? Awak jangan 20 sampai 25 katanya oleh. Kadang-kadang nemu ayah-ayah sampai gini tahu tu Pak. Ini mohon maaf. Nabi Muhammad silsilah keturunan beliau tercatat dalam sejarah. Bapak Ibu, dalam peringatan Maulid Nabi ada 3 hal yang pernah kita mendengarnya. Apalagi kalau orang-orang yang dari Mabia, ada masyarakat Mabia lah. Ada orang Mabia sih kok. Ya. Mabia itu kalau sekaminya masyarakat Piaman Bu. Ada. Ada Ustaz. Ada. Ada Ustaz. Ya. Peringatan Maulid itu ada 3 Pak. Ada istilah awalnya di som-som, tengah-tengahnya dikendurikan, akhir diantar. Nah, awalnya di som-som, sejarahnya dari mana? Nah, mohon maaf, ambolun baca Nabi lahir ya Pak, tapi kita jemput ke atasnya. Abdullah adalah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, beliau suatu hari berkata kepada Abdullah, Abdullah, ya Abi, mulai hari ini nak, kamu jangan pernah keluar lagi dari rumah nak. Ada apa Abi? Hari ini para algojo pembesar negeri Mekah sedang bergerilya mencari pemuda-pemuda. Yang pemuda kok Pak di lungguan, beko ditangkap. Kalau model gini sampai BP mah. Ya. Nyo tangkap pemuda-pemuda yang keluyuran tuh Pak, beko nyomesnya. Diberi makanan enak, diajar berperang, diajar nanti bela diri. Untuk apa? Suatu saat akan dipertandingkan untuk ayam aduan dinyoba. Abdul Muttalib ini yang beliau takuti. Nah, kamu jangan keluar nah, di rumah saya. Saat itu Abdullah berumur 14 tahun. Allah ada Nabi Muhammad itu ada. Yang namanya Pak anak gatuo alun kete talampau Pak. Istilah ini namanya remaja. Dilarang tak terlarang, ditagah tak tertagah. Hari itu Abdullah belum keluar dari rumah, pergi bermain. Jalan-jalanlah terkini Pak. Ketika mau pulang ke rumah, letih terasa, lalu beliau beristirahat di bawah pohon kayu. Dalam keadaan tertidur antara laluk jujago, beliau merasakan satu butir cahaya masuk ke dalam tubuh beliau. Masuk tubuh beliau. Cahaya inilah yang disebut dengan Nur Muhammad. Kapan masuknya Nur Muhammad ke dalam tubuh Abdullah? Di saat Abdullah berumur 14 tahun. Lalu Abdullah beliau terjaga langsung pulang sampai di rumahnya, gedor pintu. Abi, buka pintu Abi. Abi, buka pintu Abi. Nah, saat itu Abdul Muttalib melihat seorang pemuda yang gagahnya luar biasa.
yang pernah kita dengar dalam sejarah. Nabi yang paling tampan itu siapa? Nabi Yusuf. Berapa ketampanan Nabi Yusuf? Mas sampai-sampai Pak, ibu angkat beliau Zulaikha, istri daripada Kitirul Aziz, sampai-sampai belum menggoda anak angkatnya sendiri, sampai menjadi buah gosip di kota Mesir. Anakmu itu sudah anak digadangannya, anak digaduh lo mainnya pula. Jadi istilah kini viral di kota Mesir. Seorang istri raja merayu anak angkatnya. Zulaikha nak senang hati dulu. Beliau kumpulkan semua perempuan-perempuan Mesir, nyundang Pak. Lihat ada perempuan Mesir itu lah, apalagi yang tukang-tukang gosip itu, undang keseluruhan. Diundang kerajaan Mesir, sampai di kerajaan Mesir disuruh duduk melingkar, duduk berbaris. Kemudian masing-masing perempuan itu diberikan buah mangga Pak. Kalau kini istilahnya itu buah-buahan apel. Dia gece surang. Dan satu buah, satu apel, yaitu satu pisau yang tajamnya luar biasa. Apa kata Zulaikha? Nanti hitungan ketiga, ibu-ibu kupas buahnya ya. Ya, wahai ratu. 1, 2, 3. Pas hitungan ketiga, Zulaikha memanggil Yusuf. Yusuf, ukhruj, keluar. Keluar Yusuf. Nah, sambil mengubah buah apel, Yusuf dicari dia. Tanpa terasa, tanpa disadari, semua perempuan yang megang pisau waktu itu sampai putih ke jarinya terasa udah depan. Coba bayangkan itu. Tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ketika nur masuk ke tubuh Abdullah, tampannya Abdullah mengalahkan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai ayah kandung sendiri katakan nadanya, wahai pemuda yang tampan, siapa engkau gerangan? Alun pernah Abdul Muttalib menjadi laki-laki dan segagah boleh. Apa kata Abdullah? Abi, saya putra Abi bi. Siapa? Abdullah. Apa kata Abdul Muttalib? Wahai pemuda, saya tahu siapa anak saya. Kecil saya timang, besar saya pangku. Saya naikkan ke pundak, saya ajarkan bermain kuda. Tahu ambu anak ambu katanya. Jangan aku ngaku boleh siang kok katanya. Apa kata Abdullah? Abi, saya putra Abi bi. Nah, apa kata Muttalib? Pemuda, kalau benar engkau adalah putraku Abdullah, sebutkan siapa ayah dan kakek. Yang bacolah. Ayahku bernama Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hasim, Hasim anak Adil Manaf, Adil Manaf anak Kusai, Kusai anak Kilab, Kilab anak Marah, Marah anak Ka'ab, anak Lu'ay, Lu'ay anak Ghalib, Ghalib anak Birin, Birin anak Malik, Malik anak Nadar, Nadar anak Kinanah, Kinanah anak Huzaimah, Huzaimah anak Mudrika, Mudrika anak Ilyas, Ilyas anak Mudar, Mudar anak Nazar, Nazar anak Mu'ad, Mu'ad anak Adnan, Adnan cucu Nabi Ismail alaihissalam, Ismail anak Nabi Ibrahim alaihissalam, nyepangku anak. Wahai anakku sayang nak, apa yang terjadi pada dirimu nak? Masuk Abdullah dalam rumah, nyoba baca amin pak, nyoba lihat dirinya. Apa kata beliau? Wajar ayah lupa kepada aku ayah. Wajar abi lupa bi. Saya sendiri tidak yakin inilah diri saya. Nah, mulai hari itu bu, semua perempuan Mesir yang apabila melihat Abdullah, walaupun hanya sekilas saja, pokoknya lain masalah, tidak ada yang tak menyambutkan hati, kan hati sadonya bu. Ya. Sampai-sampai perempuan-perempuan Mesir, orang tuanya yang datang ke rumah Abdul Muttalib setiap hari datang untuk meminang Abdullah, ingin jadikan sebagai menantu. Tidak ada siapapun yang diterima. Bahkan ada 3 raja yang meminang Abdullah. Yang pertama, Raja Syam untuk anaknya yang bernama Fatimah.
Yang kedua, Raja Yaman meminang Abdullah untuk putrinya yang bernama Zulbaidah. Yang ketiga, Raja Khabilat untuk putri beliau yang bernama Siti Khadijah. Pak Ibu, yang kita tahu Khadijah itu siapa? Istri Nabi. Padahal jauh sebelum Nabi Muhammad ada, ya, lah diongkonya ayahnya dinya. Ya, akhirnya ketiga-tiganya lamaran ditolak oleh Abdul Muttalib. Sampailah waktu itu ada seorang perempuan yang bernama Aminah anak Wahab. Berapa umur Aminah? Aminah berumur 18 tahun. Berapa tahun bedanya, Bu? 4 tahun. Apa kata Wahab? Nah, ya. Tidakkah engkau ingin melihat Abdullah? Ada apa ya? Dena, itulah ndak kau cari di Instagram bagai katanya. Ya. Kok ada waktu itu, Pak? Ya. Semua perempuan Mesir berbondong-bondong datang ke rumah Abdul Muttalib ingin meminang Abdullah. Kau jauh dia cari kau katanya. Nah, apa kata Aminah? Ndak mungkin ayah. Ndak mungkin. Ndak mungkin bagaimana? Saya pernah dapat kabar. Sedangkan Raja Yaman, Raja Syam, Raja Khabilah yang datang ke rumah Abdul Muttalib meminang Abdullah ditolak lamarannya. Apalagi awak orang biasa ya. Tak mungkin ya. Apa kata Abdul Muttalib? Kata Wahab. Nah, nggak boleh putih asuh tu dona. Ya. Kebetulan kenapa Aminah berkata seperti itu? Karena beliau belum melihat Abdullah. Mangalah biswaknya lewat Abdullah di rumah tu Pak Pani yang Aminah tu. Ya. Nasi dimakan rasa duri, air diminum rasa sakap. Nggak lama tak banyak. Jadi nak ada yang lama itu. Dahlah, kata Wahab, Aminah, besok pergilah ke rumah Abdul Muttalib, tapi pesan ayah hanya satu. Apa pesan ayah? Kalau kau khawatir lamaran kau ditolak, pepatah orang Minang tapi bana dinyoba. Atau kalau ingin kita mendapatkan buahnya, berasiahkan. Nah, berasihan pohonnya, berasihan batangnya, Pak. Itu hebatnya. Datanglah Aminah ke rumah Abdul Muttalib, orang berbondong-bondong ingin mencari menantu. Aminah datang ke rumah Abdul Muttalib mencalonkan diri sebagai pembantu. Itu beda. Apa kata Aminah? Wahai Tuan Abdul Muttalib, ya, ambo orang miskin, kami orang tak berada, makan aja susah. Nah, ikulah nama patah orang Minang, Pak. Ya, biarlah panguih bakubang asal barui kanyang. Nah, ya, biarlah panguihnya bakubang asal barui kanyang. Tahu panguih bakubang kau? Biarlah mulutnya berlumpur asalkan perutnya kenyang. Nah, kalau bahasa awaknya, Pak, berendah diri asalkan niatnya tersampaikan. Kata Aminah, wahai Tuan Abdul Muttalib, berilah saya pekerjaan di rumah ini, wahai Tuan. Apapun pekerjaannya saya siap. Kata Abdul Muttalib, nah, apa yang bisa kau perbuat? Kata Aminah, wahai Tuan Abdul Muttalib, kalau itu yang Tuan tanyakan, pertama, kalau masalah masak-memasak, saya jurunya. Rupanya ibu PKK kironya, Bu. Ya, pintar masak-masak. Baik, kalau demikian, baik, mulai bekerja hari itu. Coba bayangkan, Pak,
Sedangkan menjadi sekilas laipan yang apalagi bersobot tiap hari kira-kira ana terjadi kira-kira. Lapar Abdullah, Aminah yang menghidangkan. Kotor baju Abdullah, Aminah tukang cuci dan setrika. Tiap hari model itu. Akhirnya Abdul Muthalib yang berkata dengan istrinya, bahasa awaknya, pihak-pihak. Anggap orang pihak mana dulu Pak ya. Bu, ya. Bagaimana kalau seandainya Aminah kita jadikan menantu di rumah ini? Kata istri beliau, cobalah tanya Abdullah dulu. Ya. Tanya lagi orang yang punya badan. Kalau beliau setuju, kita jadikan. Kalau tidak, kemangawat sana kana rajo senyetulah katanya. Nah, kebetulan waktu itu Pak Ibu, dalam kitab yang pernah saya baca, Aminah berumur 18 tahun. Saat itu beliau juga satu-satunya perempuan, mohon maaf kalau kecil ini kembang desa Pak. Nah, inyo yang paling rancak waktu itu. Inyo yang paling rancak. Ya. Singkat cerita. Ya, singkat cerita. Bagaimana caranya? Nah, dipanggillah Abdullah. Abdullah, sini nak. Ya, kami sepakat. Bagaimana kalau seandainya Aminah kami jadikan sebagai menantu di rumah ini? Kata Abdullah, kalau setuju di Umi, di Abi, di Ambo setuju saja. Ndak temuin di telapak tangan jo nyiru di tampuangan. Rupanya nyonya rancak Pak. Baik. Akhirnya, bagaimana caranya menghilangkan jejak? Andaikan Raja Yaman tahu bahwa Abdul Muthalib menerima pinangan Wahab, bagaimana seandainya Raja Syam tahu kalau Abdul Muthalib menerima pinangan Wahab? Bagaimana seandainya Raja Khabilat tahu kalau seandainya Abdul Muthalib menerima pinangan Wahab? Nah, maka untuk semua itu Abdul Muthalib mengadakan satu buah sayembara. Acara sayembaranya Bu, dibuat panggung di rumah tinggi pakai tangga ke atasnya. Ya. Kemudian seiring dengan bekerjanya tukang bikin panggung, disebarkan satu buah lembaran kertas. Waktu itu kan pelepah-pelepah kayu, pelepah korma. Pengumuman. Pada tanggal sekian jam sekian, Abdullah akan didudukan di atas panggung. Maka siapa yang bisa duduk bersanding dengan Abdullah pertama sekali di saat ayam berkokok di tengah malam, dialah yang berhak jadi istri Abdullah. Pengumuman beredar Pak. Rupanya Siti Aminah menambah Pak, saingan ketat. Ya, lah pasti banyak saingan. Akhirnya singkat cerita, ya, banyak manuang Pak pada bekerajo di mana dua manuang. Dipanggillah Aminah oleh Abdul Muthalib. Aminah, ya Tuan, anak kemanuangan. Tuan, saya khawatir Tuan, saya tidak sanggup untuk ikut kompetisi ini Tuan. Kenapa? Tidak akan mungkin bersaing dengan perempuan musik. Tak mungkin. Udah, tenang. Besok kan orang terakhir bikin panggung, ya. Agak sih besok hari hampir sore, tolong antarkan minum tukang kade panggung. Kau naik ke atas panggung, tapi dengan catatan selesai mengantar makanan, kau jangan turun dah. Lalu mandok saya di belakang pintu. Rupanya KKN Kemang Lahado saja dulu Pak. Kakak bisa bilang. Iya. Yang nepotisme itu Pak, tidak akan bisa dihilangkan. Iya. Sampai kapanpun tidak bisa. Hati-hati lah Ibu Desi. Katanya tim sukses. Kalau Ibu Desi tidak hati-hati, timnya yang sukses duluan Bu. Ya. Nah, lalu bagaimana? Pas dari H itu, belum lagi matahari terbenam, panggung ini sudah dipenuhi oleh ribuan perempuan Mesir. Tidak ratusan, ribuan. Wah, panuh dah. Apa yang ditunggu? Ayam berkokok di tengah
panggung. Le pernah mencari orang manjat pinang, Bu? Nah, bantu tulah kira-kira. Tapi bedanya kalau manjat pinang pakai tim, kalau kau tidak ada, Bu. Siapa yang naik duluan ditarik, dipijak, naik dipijak. Mas, sampai-sampai Pak, ada seorang perempuan besar, perempuan Badui, badannya besar, inyo sampai kate. Rupoti bodi ate bersorak beliau. Apa kata beliau? Wayoi, kata. Apa yang beliau lihat? Ketika ayah berkokok tengah malam, Aminah tinggal manggu sebelah pintu lainnya, Pak. Beliau menyaksikan perempuan Badui menyaksikan malam itu Aminah sudah duduk bersanding dengan Abdullah. Maka pada malam hari itu melihat Aminah sudah bersanding dengan Abdullah, 100 orang perempuan Mesir yang mati mendadak semalam itu, Pak. Coba ya. Ya, dia dan kita berjanji, Bu. Jadi kecil Ustaz Gaji Madado kemana? Dia dan kita berjanji, Pak. 100 orang perempuan mati mendadak, 35 orang yang terluka-luka dan patah-patah. Ribuan banyaknya, Pak, bijak itu, Pak. Akhirnya nikah kawinlah Abdullah dengan Aminah. Nah, coba kita lihat betapa dikatakan alhamdulillahillazi sarfal anama bi sahibil maqamil a'la. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan seorang manusia dan menempatkannya pada makam yang terpuji. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Ayahnya bernama hamba Allah, ibunya bernama perempuan yang dipercaya. Lahir anaknya namanya Muhammad. Kira-kira wajar nggak? Kira-kira wajar nggak? Kalau ayahnya hamba Allah, ibunya perempuan yang dipercaya, lahir anak Muhammad, orang yang terpuji, wajar nggak? Wajar, Pak. Makanya, Bu, kalau ingin mencari membuat namu untuk anak, tolong buatlah namu dan elo-elo, Bu. Ya. Kenapa? Karena nama itu adalah doa. Nama itu adalah doa. Apakah mesti yang ada dalam Al-Quran? Bagus kalau ada. Tapi tidak semua yang ada dalam Al-Quran itu namanya rancang. Contohnya apa? Nah, kata Ustaz, kalau dapat namu katanya namu anak yang ada dalam Al-Quran lah. Kebetulan yang apa? Surah Al-Kausar aja. Yang diambil ujung masanya inasani akal wal abtar. Lahir anaknya dan dia namanya Abtar. Lagi ada cilako ya, Pak. Abtar itu artinya cilako, Pak. Jadi bagaimana Ustaz kalau kami cari nama untuk anak kami, beri nama yang baik, kata Rasulullah. Oh, tidak pandai awak, aduh, Al-Fatihah ada baiknya Ustaz. Apa coba Fatihah? Ustaz, ya, kami anak kami baru lahir, patang Ustaz, cucu kami baru lahir, patang. Alhamdulillah, anak kami kok, cucu kami kok kamba Ustaz, anak mau narancak Ustaz. Ya, laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki Ustaz. Boleh pandai baca Fatihah. Lain. Coba baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat nama sekalian. Atau Abdurrahman dan Abdurrahim. Kan ancak nama itu nah. Ya, Fatihah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 1 tahun kemudian datang ke dia. Ustaz, cucu yang boleh lahir lu sulang leh Ustaz. Siapa namanya rancak? Lanjutkan Al-Fatihah, Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagian namanya Al-Hadi. Bagus dah? Mantap. Rupanya setahun kemudian lahir seorang lain. Lanjutkan Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Beri nama Abdul Malik, kalau tidak Zainuddin. Jadi kalau sekedar anak 8 orang, alhamdulillah selamat di Al-Fatihah. Cia sore barunya, Bu. Rasanya malah dolin lah, Ustaz. Rasanya malah dolin lah. Ya. Suatu saat ada untungnya di ibu-ibu. Anak rapi jarak setahun, 8 orang sampai gadang saudara. Ari lah sanjo
Nggak perlu ibu mau cie-cie. Cukup ibu tagak di muka pintu, ya. Cukup berdiri di depan pintu, ya. Angkat setangan cie. Hei nak, Al-Fatihah, pulang. Jadi tak bawa keselapanannya. Jadi tak perlu ibu cie-cie. Nama adalah doa. Kadang-kadang awak mohon maaf, sedangkan artis-artis kini ibu namanya lain nama nabi anaknya banyak. Iku artis indah nama anak membaca si payah pun. Nah, Bapak Ibu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Bapak Ibu, setelah nikah kawin Abdullah dengan Aminah, nur yang tadi ada di tubuh Abdullah berpindah ke tubuh Aminah. Kapan? Bertepatan pada tanggal 1 Rajab. Tanggal berapa? 1 Rajab. Nah, di 1 Rajab boleh minum Pak? Tadi rencananya minum boleh kau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masuk nur yang ada dalam tubuh Abdullah berpindah ke tubuh Aminah. Kapan? Bertepatan pada tanggal 1 Rajab. Nah, coba kita lihat, lalu kita berjanji. Hamalathu ummuhu Aminah falam tajid bihamlihi alaman wala sikla. Ketika Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad, Siti Aminah tidak pernah merasakan sakit, Siti Aminah tidak pernah merasakan berat. Artinya 9 bulan Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad, Siti Aminah tetap dalam keadaan langsing singset. Lihat pernah mencari perempuan hamil tapi langsing dia lihat dong. Lihat dong. Nah, satu-satunya perempuan yang hamil mengandung Nabi Muhammad, Siti Aminah. Ya, tidak berbekas sedikit pun. Makanya kalau kita berjanji itu, hamalathu ummuhu Aminah falam tajid bihamlihi alaman wala sikla. Ketika Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad, Siti Aminah tidak pernah merasakan sakit, Siti Aminah tidak pernah merasakan berat. Lalu kapan Siti Aminah tahu bahwa beliau dalam keadaan hamil? Bulan yang pertama datang Nabi Adam alaihissalam. Wahai Aminah, hari ini kamu telah mengandung selama 1 bulan. Lahir anakmu Aminah, beri nama Muhammad. Nah, hari itu Abdullah, beliau diberikan modal oleh Tuan Alaqah. Alaqah itu adalah paman Siti Khadijah. Diberikanlah Abdullah modal, disuruhlah berdagang, bertijarah ke negeri Syam. Ditinggalkan Aminah dalam keadaan hamil. Nah, bulan yang kedua datang lagi Nabi yang kedua. Siapa? Datang Nabi Idris alaihissalam. Wahai Aminah, saya Nabi Idris alaihissalam memberikan kabar gembira kepada hari ini kamu telah mengandung selama 2 bulan. Lahir anakmu, beri nama Muhammad. Bu, sama Nabi Jawa, Bu. Sama Nabi Jawa. Nah, Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad 9 bulan, mengandung 9 Nabi yang datang. Ibu selama mengandung siapa Nabi yang datang, Bu? Aduh. Itu datang berupa mimpi. Bisa jadi. Ya kalau hidup saya kan ya jarak antara Nabi Adam sama Nabi Muhammad. Nah, bisa jadi. Ya. Tapi kalau masalah dalam ilmu Allah, tidak ada yang jauh deh Pak. Ya. Nah, kalau di dalam ilmu Allah, tanda tidak jauhnya Pak, mengkaji tentang hakikat Muhammad. Mengkaji tentang hakikat Muhammad. Al-alamu mini wa ana min nurillah. Alam dari aku, kata Muhammad, aku dari Allah. Itu
itu kaji rasul, Pak. Nah, nanti kita bahas itu kalau ada waktu. Ya. Nah, sudah 2 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan ibu Siti Aminah, belum ada tanda-tanda. Cuman tanda-tandanya yang ada, mohon maaf, Sungai Sirah tidak mengalir leda. Tahu Sungai Sirah? Tahu. Nah, tamu tidak datang. Ini aja menandakan beliau dalam keadaan hamil. Tapi saat itu Aminah berpikir sendiri, ngepegang juga baru itu. Nah, sudah 2 bulan engkau dalam kandungan, nak. Ayahmu sekarang tak tahu tak tidak. Duduk bela pagi itu depan pintu rumahnya, Pak. Nyesek je barunya. Ayahmu sekarang tak tahu tak tidak, nak, kabar baik ini, nak. Dalam keadaan seperti itu, datanglah dari kejauhan ada seekor onta yang datang berpacu menuju ke hadapan Siti Aminah. Yang onta tadi, Pak, ya, diperhatikan oleh Siti Aminah, makin lama makin dakik, makin lama makin dakik. Dada pun mulai berdebar kencang, Pak. Kenapa? Onta yang pulang ini onta yang pernah dipakai oleh suaminya, tapi saat itu onta ini pulang tanpa tuan. Onta ini pulang tanpa tuan. Sampai untuk di hadapan Siti Aminah, yakin beliau bahwa onta ini milik suaminya, Abdullah. Nyotanya lagi untukku, wahai onta, di mana tuanmu kamu tinggalkan? Ketika pertanyaan itu hadir Bapak Ibu, karena onta tidak bisa berbicara, cuma hanyalah sebagai tanda apa? Onta tadi duduk bersimpuh di hadapan Siti Aminah, air mata sebagai jawaban. Manangi untuk tadi, Pak. Siapa yang berikan jawaban? Datanglah rombongan dari belakang. Wahai Aminah, dengan berat hati harus kami sampaikan, Aminah, suamimu Abdullah telah dipanggil oleh Allah. Beliau kami kuburkan di desa Abuah, desa antara Mekah dengan Madinah. 2 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan, beliau sudah dalam keadaan yatim. Dikasuh anak suram lepas. Bulan yang ketiga datang lagi Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Aminah, hari ini kamu telah mengandung selama 3 bulan. Lahir anakmu nanti, Aminah, beri nama Muhammad. Ya, 9 bulan. Bulan selanjutnya datang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihissalam yang terakhir. Beliau berkata, wahai Aminah, hari ini kamu telah mengandung selama 9 bulan, lahir anakmu nanti, beri nama Muhammad. 9 Nabi yang datang semuanya sepakat, lahir anakmu, beri nama Muhammad. Nah, Bapak Ibu Allah dimuliakan Allah, Siti Aminah mulai dari usia 3 bulan dalam kandungan, beliau pernah diajarkan oleh malaikat Jibril satu buah doa. Bu, dia mau ibu baca doa ke, Bu? Dia mau ibu apa doa ke, Bu? Nah, walaupun membawa ibu-ibu, apa-apa yang tidak membawa ibu-ibu, tolong apa doa ke, Pak? Kalau orang tua kita dulu bacanya menyebutnya dengan sebutan doa selusuh, Pak. Jadi kalau ada anak kita, menantu kita, istri kita, ketika ingin melahirkan, susah untuk melahirkan, ambil air putih segalai, bacakan doa ini, minumkan kepadanya. Apa doanya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah, Pak. U'idzuhu bil wahidis somad min sarri kulli zi hasad. U'idzuhu bil wahidis somad min sarri kulli zi hasad. Nah, ambil air putih, bacakan itu doa, minumkan kepada orang yang akan melahirkan, insya Allah dimudahkan proses persalinannya, insya Allah. Namanya doa selusuh. Apa, Bu? Operasi gini. Operasi. Dah 9 bulan lamanya Aminah dalam keadaan hamil. Nah, bulan yang terakhir datang Nabi Isa. Nah, hari itu
Abdul Muttalib, beliau mencari seorang bidan kampung waktu itu yang bernama Siti Sifa. Nyo cari minantunya nyo melayan, nyo cari bidan malam itu. Ketika bidan ini datang, beliau tidak sanggup untuk masuk ke rumah Siti Aminah. Kenapa? Rumah Siti Aminah malam hari itu cahayanya sangatlah terang, melebihi cahaya matahari. Tarang cahayanya, Pak. Hari alun siang kali dah. Tapi cahayanya menembus bumi. Makanya Bapak Ibu, ada satu buah bait lagu. Ya. Ketika Nabi Muhammad lahir itu, Pak, cahayanya tembus sampai ke bumi. Bahkan semut pun dalam tanah, lubangnya yang paling kecil, masuk cahaya, Pak, malam itu. Anak kata Samui, anak terjadi kok tarang kok rumah awak kok dalam tanah ke dalam bumi. Coba lihat keluar, apa yang terjadi? Merangkaklah Samui keluar, Pak. Belum mendengar di atas Ka'bah ada satu kalimat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Wahai Nabi, keselamatan untukmu. Wahai Rasul, keselamatan untukmu. Rupanya Samui kau tahu, Pak, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak dia Samui tadi balik Samui ke dalam balik setiap bersobok je kawannya nyobisian, Muhammad lahir, Muhammad lahir. Sampai kini payah dia Samui itu, Bu, untuk meninggal tabiat batu itu. Kalau nak percaya, Bu, coba lihat, kalau ada Samui berbaris ke panjangnya dari muka sampai ke belakang, ada satu ekor semut yang berlainan arah. Nasi ke pasti bagi salam sampai ke ujung. Muhammad lahir, Muhammad lahir. Nah, kalimat yang terdengar malam hari itu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nah, ini pernah kita dengar satu buah bait lagu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asrakal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, misla husnik ma ra'aina, qadu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Wahai Muhammad, engkau adalah matahari dan engkau adalah bulan, engkau cahaya di atas sekalian cahaya. Timbul satu buah pertanyaan, Ustaz, tidak masuk logika seorang perempuan hamil tapi tidak berbekas sedikit pun. Inilah jawabannya.
Kenapa Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad sementara Siti Aminah tidak merasakan beban sedikit pun? Karena yang dikandung itu adalah jahat. Nah, Bapak Ibu, Ibu, ambil karung Bu, kemudian cari senter yang paling tarang apinya Bu. Tembakan cahaya senter ke dalam karung tuh. Coba cari yang bengkak nggak karung dia? Bengkak nggak? Bagus enggak? Karena yang masuk dalam karung itu adalah jahat. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak berbekas kandungan Aminah? Karena yang dikandung itu adalah nur. Anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas sekalian cahaya. Bapak Ibu Allah dimuliakan Allah. Nah, jadi tentang kelahiran Nabi, mau cukupkan demikian Pak. Ya, Allah ya Bu ya. Nah, sekarang kita baca sedikit hikmah lagi Pak. Ya, sejarah Nabi lahir sampai di situ gitu Pak. Tapi kalau ingin dibacakan sampai Nabi jadi Rasul, ya, tambah malam jadi. Nah, ya, jadi bacakan sampai Nabi lahir aja dulu. Ya. Nabi Muhammad lahir pada malam hari itu. Siapa bidan beliau? Yang menjadi bidan Nabi Muhammad malam itu bukan Siti Sifat, tapi seorang perempuan, 2 orang perempuan yang Allah turunkan kembali ke bumi sebagai bidan Nabi Muhammad. Dia adalah Siti Asiyah, istri Firaun, dan Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan ke bumi oleh Allah dengan membawa kain bedungnya dari surga sebagai bidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kita baca sedikit hikmah. Malam hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi. Nah, apa buktinya Pak? Cukupkah hanya habis 1 malam ini? Kita hadir pada malam hari ini tak lain dan tak bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad. Betul tak Bu? Ya, sayang kita dengan Nabi, cinta kita dengan Nabi. Nah, ulama-ulama Arab beliau berkata begini, man ahabba syai'an aksara zikra. Siapa yang cinta kepada sesuatu sering menyebutnya. Kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad, sudah seberapa banyak kita menyebut nama beliau setiap hari Bapak Ibu? 17 kali Pak. Hah? 17 kali, masih kurang Pak. Kurang juga boleh Pak. Apa kurang? Nah, beliau mengatakan aulan nasi di yaumal qiyamah aksara alaiya salat. Semulia-mulia manusia di hari kiamat, kata Rasulullah, dia yang paling banyak salawatnya kepadaku, kata Rasulullah. Orang yang paling mulia dari kiamat siapa? Orang yang paling banyak salawatnya kepadaku, kata Rasulullah. Jadi tandanya kita peringati Maulid malam hari ini, cintai Nabi Muhammad, perbanyak sebut nama beliau dalam kalimat salawat. Setuju? Setuju? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, seberapa banyak mesti kita berselawat kepada Nabi? Sebanyak-banyaknya Bu. Ya. Bahkan beliau pernah mengatakan, man shalla alayya, siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, wahidan maratan, 1 kali, kata Rasulullah, salat alaihil malaikat, wa man salat alaihil malaikat dakhalul jannah. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka akan berselawat kepadanya malaikat, dan siapa yang disalawati oleh malaikat pasti akan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, pasti di surga. Lalu berapa banyak dalam kitab Sulul Sholihin, 1 kitab yang dikutip dari kitab Yahya Ulumuddin Karamah Al-Ghazali Pak,
Apa kata Rasulullah? Man shalla alayya fi kulli yawmin mi'atin maratan kataballahu lahu bara'atun minan nar. Siapa yang berselawat kepadaku setiap hari 100 kali, kata Rasulullah, Allah tuliskan dirinya sebagai orang-orang yang terbebas daripada azab api neraka. Amin ya rabbal. Nah, aku ingin mengajak kita keseluruhan. Tandanya kita memperingati Maulid Nabi pada malam hari ini, mari kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kami ingin tahu sebesar apakah kemuliaan salawat. Ingin tahu? Ingin tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada jam 10 kurang seperempat, Pak. Bu, masih taluk duduk ada, Bu? Masih taluk duduk ada? Coba tanya, Ustaz, kita taluk jauh ceramah lah. Ya. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Atani Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Israil wa qala ya Rasulullah. Datang kepadaku malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Lalu mereka berempat berkata, ya Rasulullah, man shalla alaika fi kulli yawmin 10 maratan. Siapa yang berselawat kepada engkau ya Rasulullah setiap hari 10 kali. Berapa kali? 10 kali, nyoba. Ya. Pertama kata malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ana akhuzu biyadi wa marrahu ala sirat. Siapa yang berselawat kepada engkau ya Rasulullah 10 kali setiap hari, akan kugenggam tangannya nanti ketika melintasi siratal mustaqim sehingga disampaikan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 10 kalinya, teman. Berkata lagi malaikat Mikail. Apa kata malaikat Mikail? Ya Rasulullah, siapa yang berselawat kepada engkau ya Rasulullah 10 kali setiap hari, ana akhisu bihaudika, aku yang menjamin berikan minuman untuknya nanti, kata Mikail. Bila nanti itu, Pak, di padang mahsyar. Aku baca dalam kitab Sirrus Salikin, Ustaz, berapa lama kita di padang mahsyar? Dalam kitab Sirrus Salikin yang saya baca, malaikat Jibril yang menceritakan kepada baginda Rasulullah SAW, lamonyo nanti kilo di padang mahsyar 8.000 tahun, Pak. Lamo itu sebentar. Lamo itu sebentar. Haus tidak ada bisa diminum, lapar tidak ada bisa dinikmati. Satu-satunya manusia, kata malaikat Mikail, yang tidak pernah merasa haus di padang mahsyar, dialah orang yang bersalawat kepada wahai Muhammad. Ya. Bu, jangan pernah bangan-angan oleh. Kalau memang tak kado Ustaz, kami di padang mahsyar nanti juain es Ustaz. Nah, es jumbo 5.000 Ustaz, tak bisa dijual 50.000. Tak ada kesempatan tahu. Satu-satunya manusia yang pernah haus di padang mahsyar, dia yang banyak selawatnya pada engkau ya Rasulullah, kata Mikail. Kemudian berkata lagi malaikat Israfil. Apa kata Israfil? Siapa yang berselawat kepada engkau ya Rasulullah 10 kali setiap hari, ana asjudu lillah ma irfa'u ra'si hatta yaghfira lahu. Aku akan sujud kepada Allah, takkan pernah ku angkat kepalaku, kata Israfil, sampai Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berselawat kepadamu. Alhamdulillah, banyak bunuh selawat kepada. Lalu berkata lagi malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Apa katanya beliau? Wahai Muhammad, siapa yang berselawat kepada engkau wahai Muhammad 10 kali setiap hari, ya, ana aqbidu ruhahu kama qabadtu ruhul anbiya'i alaihi salatu wassalam. Akan ku genggam ruhnya seperti aku menggenggam ruhnya para nabi-nabi Allah alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nah, tandanya kita, Pak, Ibu, cinta kepada Nabi Muhammad, cintailah beliau, sebutlah beliau sebanyak-banyaknya dalam kalimat salawat. Bila perlu 1000 kali sehari, Pak. Ya. Andai kata belum bisa 1000 kali, 100 dulu, Pak, istiqomah. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang cinta kepada sunnahku, kata Rasulullah, berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku bersamaku dalam surga. Cinta tak dengan Nabi, Pak? Cinta dengan Nabi, Bu? Ikut sunnahnya Nabi. Ya, tentang sunnah aku ingin mengingatkan. Kenapa? Aku pernah dihukum di orang sebelah, Pak. Aku ke orang ingkar sunnah. Aku bersobokin, kenal indah, dekat tidak, tiba-tiba langsung memponis aku, kok Ustaz kok ingkar sunnah? Ambo nyetujui, Pak, katanya mau ingkar sunnah. Jadi bersampai, Masya Allah, Ustaz, ada apa Ustaz? Ya, karena Ustaz tidak berjenggot, katanya. Pak, lain namu ambo berjenggotnya, Pak, tapi jenggotan nama tumbuh dan pangan. Ya, bocubu apa dia jangkui kok, Pak, bentuk susu sate, bentuknya sikuci. Nah. Jadi saya sampaikan, Ustaz, kata kalau sunnah itu hanya diukur dengan jenggot, kambing yang paling pertama ikut sunnah. Mohon maaf, Pak, ya. Mohon maaf. Makanya kita harus paham sunnah dengan sunnah, jangan samakan. Sunnah itu adalah peraturan, sementara sunat adalah hukum yang ada dalam peraturan. Jadi tidak semua sunnah itu sunat, Pak. Kalau cocok dinyaki cocok ingkar sunnah, bid'ah. Bantu apa? Sebenarnya seluruh sudah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Allah yang dimuliakan Allah, kita semampu membedakan sunnah dengan sunat. Sunat itu adalah hukum, sementara sunnah itu adalah peraturan. Itu kata saudara. Nah, ada kalanya sunnah itu wajib, ada kalanya sunnah itu sunat. Contoh, salat 5 waktu sunnah atau tidak? Sunnah atau tidak? Nah, kan tidak mengerti itu doang. Yuk kita ulang balik. Sunnah dia begini. Taraktu fikum bisakalaini lan tadilu mata masaktu biha kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka, kata Rasulullah. Kalian tidak akan pernah tersesat selagi berpegang kepada 2 pusaka itu. Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnah. Al-Quran dan sunnahku. Dia yang sunnah Nabi itu apa? Ada yang, mohon maaf kalau kami mengajarkan sama anak-anak pondok, sunnah itu terbagi 3. Ada namanya qauliyah, ada namanya fi'liyah, ada namanya takriyah. Di sunnah Nabi itu ada yang melalui perkataan, ada yang melalui perbuatan, ada yang melalui ikrar. Nah, jadi Bapak Ibu ulang balik. Salat 5 waktu itu sunnah Nabi nah? Sunnah, Pak. Mana sunnah itu perbuatan. Salat 5 waktu sunnah Nabi nah? Hukumnya salat malam sunnah Nabi nah? Hukumnya sunnah. Dan Nabi wajib di awal sunnah. Kita harus bedakan Bapak Ibu antara sunnah dengan sunnah. Jadi ketika kita mampu membedakannya, sehingga kita tidak lagi merendahkan, apalagi memponis saudara kita. Ya. Jadi kalau mau dibaca wiku sunnah atau sunat, Pak? Sunnah, Pak. Kalau sunnah berarti orang tak baca wiku saudaraku, saudara Bapak. Hukumnya sunnah. Tuh. Udah. Jadi kita harus paham. Jadi kata Rasulullah, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang cinta kepada sunnahku, kata Rasulullah, berarti cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku bersamaku dalam surga. Mengikuti sunnah Nabi, Pak. Tidak lupa payah deh, Pak. Bu, kamu ada contohan cik sunnah Nabi itu seperti apa? Mudah. Kalau kita hidup dengan sunnah, Pak, insya Allah
apapun yang kita perbuat semuanya jadi ibadah. Sesuai dengan kajian sampai anak kita tadi, Pak. Kata beliau tadi apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke dalam. Berarti dalam lahat kita masih belajar enggak? Dalam lahat kita masih belajar enggak? Ada macam ini enggak? Enggak. Yuk kita baca hadis ke Pak. Pernah enggak kita mentalkinkan mayat? Pernah. Apa kata Rasulullah? Talqinu maitakum bila ilaha illallah. Ajarkan mayatmu, kata Rasulullah, dengan la ilaha. Itu setelah menguburkan mayat dalam lahat ada baca doa talqin tak? Ada baca doa talqin tak? Ada yang lain, ada yang enggak. Ada yang lain, ada yang tidak. Untuk dapat diketahui apa itu isi doa talqin, Ustaz, mau baca isinya. Ketika mayat sudah dimasukkan dalam lahat, lah ditimbun dan tinggikan tanahnya, Pak. Diundanglah satu ustaz membacakan doa talqin. Nah, salah satu isi doa talqin, ya Abdallah ibnu Abdallah, wahai hamba Allah, anaknya si hamba Allah. Fa innal hayatul haqqun wal mautul haq wal mautal haqqun. Sesungguhnya kehidupan itu adalah hak, kematian itu adalah hak, azab kubur itu adalah hak, hari berbangkit itu adalah hak. Hak sudah benar. Hidup itu benar, mati itu benar, azab kubur itu benar, hari berbangkit itu benar, pertanyaan mungkar nakir itu benar. Fa iza ja'aka malakaini, apabila datang kepadamu dua orang malaikat, wahai fulan bin fulan, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan gentar. Fa innahuma min khalqillah, sesungguhnya kedua-duanya adalah makhluk Allah. Itu yang diajar pakai mayat, Pak. Syariatnya daun kayu yang kita pegang, hakikatnya daun telinga mayat dalam kubur. Ya Abdallah ibnu Abdallah, wahai hamba Allah, anaknya si hamba Allah, apabila datang kepada dua orang malaikat, jangan takut dan jangan gentar, kedua-duanya makhluk Allah. Fa idza sa'alaka, apabila bertanya kedua-duanya kepada engkau wahai mayat, fajawabika bil fasihin, maka jawablah dengan fasih. Ini namanya doa talqin. Oh, nak percaya kami dah Ustaz? Endaklah, cubalah mati sampai bocoran Pak. Apa enggak? Boleh bahasa Indonesia tak? Hah? Boleh bahasa Indonesia. Boleh. Ya. Tapi selagi bisa berbahasa Arab, baguslah berbahasa Arab, Pak. Dah. Jadi kita disuruh menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu apapun yang kita perbuat semuanya jadi ibadah. Contoh dengan sunnah Rasul. Boleh bercontohan, Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada sunnah Nabi enggak tadi? Ada. Nah, pertama kita dari Al-Quran, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'al hasanah falahu asru amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebaikan, kata Allah, 10 pahala aku berikan kepada dia. Kebaikan 10 pahala. Satu kebaikan pahalanya berapa? 10. Ambo minum tadi para kebaikan yang berbuat itu, coba lah. Yuk, pertama, kullu amrin zibalin la yabda'u bihi bismillah bahwa ajzam. Tiap pekerjaan yang bermanfaat yang tanpa dimulai dengan bismillah putus dari rahmat Allah. Kamu di bismillah dah tadi. Pahala 10 tu, Pak. Hidup indah dengan sunnah. Cuba kalau tidak pakai bismillah, kata Rasulullah, setiap pekerjaan yang bermanfaat yang tanpa dimulai dengan bismillah putus dari rahmat Allah. Lain kerja manfaatnya lain, tetap baca bis. Nah, mohon maaf Pak, ambo pengalaman aku tahun 2001 Pak. Waktu itu nasalah ambo di daerah Pandau. Malam itu ada ceramah gurunya berdua. Guru yang pertama menceritakan begini tentang kemuliaan Al-Quran. Cuman cara beliau menyampaikan, mohon maaf, merendahkan Al-Quran. Sampai-sampai beliau mengajarkan begini. Mohon maaf sebelumnya Pak Ibu. Apa kata beliau? Bapak Ibu, kita harus memuliakan Al-Quran. Sampai-sampai kata beliau, di saat akan melakukan hubungan badan suami istri,
tidak boleh membaca Al-Quran walau sebatas bismillah, haram. Baca bismillah, saya tidak boleh hubungan badan suami istri, boleh bismillah gitu Pak, haram katanya. Ada waktu itu pensiunan tentara beliau langsung nyatakan, kata beliau, Ustadz katanya, kami pernah dulu diajarkan orang tua kami Ustadz, ada anak-anak yang diajari susah ditunjuk ajar, ditunjuk anda namuh makan tunjuk madana minta ampun karengkam walau rabi tersabi orang tua kami upaja pun nak bismillah ya dulu. Ya, kini Ustadz larang lo kami membaca bismillah. Ambo yakin ayah Ustadz membaca bismillah membaca Ustadz dulu. Coba bayangkan Pak. Nyo tinggalkan mik, nyo ambil pesbanya, nyo baik kabur le Pak. Nah, tahapo yang nyo berangan dengan bismillah itu Pak. Apa nanya berangan dengan bismillah, coba bayangkan itu. Ini mohon maaf Pak. Ya. Ambo baca seketik tentang kebesaran bismillah Pak. Ambo waktu tinggal tahun 2009, 2008. Waktu pertama tinggal di perumahan itu. Waktu itu ambo kegiatan ambo kan setiap malam wirid Pak. Waktu itu pulang kurang lebih baru jam setengah 12. Di singkat cerita selesai wirid, ambo makan. Bawa angkit piring Pak, bawa campur nasi yang tebal gitu Bu, dari rumahnya. Dari lemari, mau pindahkan ke meja. Cuma ambo ingin makan santai tengah malam, ambo angkit mau pindahkan nasi ke dalam piring, kemudian ambo duduk berselo depan TV Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Alu taswo nasi kulit campur ke pacah 8 Pak. Campur itu pacah 8, seperti ada yang menimpa dengan batu Pak. Ya, seperti ada yang menimpa dengan batu. Ya. Jadi setelah saya cari, salah satu keistimewaannya adalah tentang kebesaran bismillah. Jadi kesimpulan kajian ilmu tauhid ada dalam bismillah. Jadi menandakan seseorang bertauhid atau tidaknya, coba perhatikan di saat beliau melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya. Kalau cara gini Pak, kalau ada orang malih baca bismillah tanda tak bertauhid, dapat mohon maaf. Ya. Kadang-kadang dalam sembahyang sendiri Pak, malih nak baca bismillah tuh, anaknya berak aja bismillah tuh. Ya. Anaknya berangan. Al-Quran dibaca berfaedah enggak? Nabi mengatakan demikian, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillah fahuwa ajzam. Perawi hadis Imam Muslim, siapa, mohon maaf ya, tiap-tiap pekerjaan yang bermanfaat yang tanpa dimulai dengan bismillah putus dari rahmat Allah. Walaupun Quran ini baca Pak, tapi dah ke bismillah dah Pak, putih berrahmat Allah Pak. Itu dahsyatnya tentang bismillah. Nah, hamba menunggu bismillah enggak tadi? Ke bismillah, Nabi pahala 10. Yang kedua, minum dengan tangan kanan atau tangan kiri tadi? Sunnahnya Nabi bagaimana? La takulu wasrabu bisimal fa innahu syaitan bisimal. Jangan kamu makan dan minum dengan tangan kiri, kata Rasulullah. Sesungguhnya syaitan itu makannya minumnya dengan tangan kiri. Pak, Bu, lah pernah nampak setan minum Bu? Lah pernah nampak setan minum Pak? Cak lihat beko yang minum dengan tangan kiri batunya teman. Ya tinggal nambah-nambah silanya Pak. Hadis itu. La takulu wasrabu bisimal fa innahu syaitan bisimal. Jangan kamu makan dan minum dengan tangan kiri, kata Rasulullah. Sesungguhnya syaitan itu makannya minumnya dengan tangan kiri. Jadi tanda kita mencintai Nabi, cintai sunnahnya Pak. Jangan minum tangan kiri jolai. Kepala lampi ada dosanya. Sudahlah merokok makruh tangan kiri dulu itu. Mohon maaf ya Pak ya. Ya, cintai sunnah Rasulullah. Nah, jadi minum dengan tangan. Jadi kalau sedang makan Pak, ajarannya Ustaz, kok dipegang galih baju lapui galih Ustaz. Ambil dengan tangan kiri, tadah dengan tangan kanan. Begitu sunnahnya Rasulullah.
Lawaran pahala baru. Kemudian makruh hukumnya ketika minum meniup air. Bantu Jawi minum Pak. Iya. Katanya munculnya tapi makruh hukumnya. Meniup air itu makruh hukumnya. Meninggalkan perbuatan makruh ibadah kan? Lawaran pahala benar Bapak. 30-an. Yang ketiga, sunnahnya minum itu tagah kedua. Lawan apa? Sampai puluhan. Kemudian ketika kamu mendapatkan nikmat, maka ucapkanlah alhamdulillah. Baca alhamdulillah nak buat tadi Bang. Lawaran sampai pahala. Oh puluhan, bujuk yang 100 Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, berangan pengurus Pak. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi kalau sekedar menghidup dalam sunnah, banyak yang bisa kita perbuat. Contoh, Nabi memuliakan yang kanan dari yang kiri. Memulai satu kebaikan, mulai dengan tangan kanan. Contoh, masang baju, baik enggak? Ikut sunnah Nabi, mulai dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sorongan tangan kanan sunnah karena Allah. Baru tangan kiri. Sekali pasang baju dapat pahala 10. Kalau ada ibu yang jadi selebritis 10 kali ganti baju semalam, 10 kali 10 lah 100 pahala ganti baju sebab. Itu pun sunnah. Ya. Kan ada yang hobinya buku ganti baju itu hari. Buka baju, dulu kan tangan kiri, baru tangan kanan. Pakai sendal pun bantu itu. Dahulu kan kaki kanan, baru kaki kiri. Buka sendal kaki kiri, baru kaki. Nah, kalau ada bapak ibu, apalagi ibu tukang kredit, 10 rumah, 10 berapa halnya itu Pak? Ya. Banyak pahala sunnah tuh Pak. Ya. Ya. Jadi hidup itu akan indah di mata Allah kita hidup dengan sunnah. Dan kemudian di antara sekian banyak sunnah, peraturan-aturan dalam Islam, seluruh yang kita kerjakan siang dengan malam, semuanya terhimpun kata Rasulullah, as-salatu maktubah kal midanu wa man awfa faqad awfa. Salat yang difardukan itu seperti timbangan kata Rasulullah. Siapa yang menyempurnakan salatnya, dialah yang menyempurnakan timbangannya. Artinya banyak pun amalan sunnah awak, tapi sembahyang tidak ada, tidak doncelah pun untuk awak depan. Jadi tandanya kita mencintai Rasulullah, memperingati hari lahir beliau, cintai sunnah beliau, cintai ibadah salat. Karena di antara sekian banyak ibadah yang menentukan sekalian ibadah yang kita kerjakan itu adalah salat. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya tutup, saya menyampaikan satu buah hajat. Saya sampaikan tadi, insyaallah yang awal saya sampaikan tadi, pondok pesantren yang kami bangun, alhamdulillah sekarang sudah lantai 2 dan sudah selesai pula plester. Insyaallah kami mencari dana untuk pembelian granit Pak, agar tahun depan kami bisa lagi untuk menampung anak-anak untuk bisa sekolah mondok dan belajar. Untuk saat ini semuanya di situ Pak, musalahnya di situ, tempat belajarnya di situ. Jadi mudah-mudahan dalam waktu singkat ini kami bisa menyelesaikan tugas kami, itu memasang granit lantai 2, jumlah keseluruhan lebih kurang 218 kotak. Jadi andai kata ada Bapak Ibu yang diberikan kemudahan, yang kelapang rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya bantu kami untuk mewujudkan keinginan anak kita yang beliau keluarganya yang tidak mampu tapi anaknya ingin sekolah mondok atau mungkin anak yatim, dan kami ada melihara mengasuh beberapa orang anak yatim yang mereka butuh bantuan, butuh pertolongan kita semua untuk mewujudkan mereka semua dalam pendidikan agama. Jadi mudah-mudahan sebuah kebaikan Bapak Ibu menjadi wasilah nantinya untuk bertanggungjawabkan rezekinya yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, barangkali Bapak Ibu kurang lebih mohon maaf. Ya, saya tutup. Rasulullah. Baik, sebelum kita tutup kita akhiri dengan doa. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim.
Ada Masya Allah, Sallallahu la ilaha illallah, Sallallahu Muhammad Rasulullah, Sallallahu Sayyidina Muhammad Rasulullah. Nawaitul khaira ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa li arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri kulluhum ajma'una syai'un lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna fa innaka antal khairur rahimin. Ya Allah, ya Ahad, ya Wahid, ya Samad, ya Hayyun ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahimna bi syari'ati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan wa ni'matan wa hidayatan ala anfusina. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan wa ni'matan wa hidayatan fil ahli baitina. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan wa ni'matan wa hidayatan fil ahli baladina. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakati wa abwabas sihhati wa abwabal ni'mati wa abwabal rizqi wa afwabal jannati wa afwabal afiyah. Allahumma akina min kulli bala'id dunya wal akhirah wa subhana bi hurmatil Qur'anil azim wa nabikal karim salat dunya wa salat akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabad dunya wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, mengingatkan kita kembali ada 3 manusia yang paling celaka karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan manusia yang 3 itu, pertama allazina hum an salatihim, yang kedua allazina hum yura'una, yang ketiga wa yamna'una. Ada 3 manusia na cilako bu, letaw na cilako ko bu, letaw na cilako ko bu. Ya, ada 3 manusia na padang cilako kata Allah. Jadi kalau cilako ko na pernah helok orang ke depan. Mana yang 3 itu? Yang pertama yang salat tapi lalai. Yang kedua orang yang ria dalam beramal. Yang ketiga orang yang menolak memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi kalau ada orang minta tolong dari kita tolong dapat. Bu, kalau ada orang minta tolong sama kita tolong dah bu. Bu, kalau ada orang minta tolong dari awak, kita tolong dah bu. Ya, jadi yang sampaikan tadi, Bu Desi minta tolong dari awak, kita tolong dah besok. Ya, udah, ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.